Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Kepala SMA Negeri 01 Manokwari meminta agar guru mereka yang mengikuti seleksi P3K jika dinyatakan lulus bisa kembali dan ditempatkan di sekolah asal. Hal ini karena SMA Negeri 01 Manokwari masih kekurangan tenaga pengajar. Hal tersebut disampaikan Kepala SMA Negeri 01 Manokwari Lucinda Mandobar saat ditemui awak media. Ia mengatakan saat ini jumlah guru yang ada di SMA Negeri 01 Manokwari terbilang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada. Untuk itu, Lucinda berharap agar dalam penerimaan tenaga P3K, mereka yang telah lama mengabdi bahkan hingga belasan tahun di SMA Negeri 01 Manokwari bisa ditempatkan kembali ke sekolah asal jika terpilih. Yang berikutnya, karena di sekolah kami itu jumlah guru lebih sedikit daripada siswa, kami berharap besok P3K, teman-teman kami yang sudah mengabdi di SMA 1, sudah ada yang belasan tahun di sini, mereka ikut P3K, kami berharap mereka dikembalikan, ditempatkan kembali ke SMA 1. Lebih lanjut disampaikan untuk guru berstatus honorer di SMA Negeri 01 Manokwari sebanyak 40 orang, sedangkan yang berstatus PNS sebanyak 34 orang. Padahal menurut Lucinda, idealnya untuk jumlah guru yang mendidik siswa sebanyak 1.300 orang harus 100 guru. Kami punya guru honor ada 40, PNS guru pegawai negerinya 34 orang. idealnya berapa? Idealnya untuk siswa 1.300 kami harus punya sekitar 100 guru. Berarti masih jauh dari Iya, 100 guru dan di dalamnya ada guru dan tendik ya. Iya. Tenaga pendidik itu sudah 100, sekitar 100 kan. kalau Kami tes punya tendik P3K juga banyaknya adalah honorer. Seperti itu. Sehingga kami sangat berharap teman-teman kami yang ikut P3K semoga diterima lalu dikembalikan lagi ke SMA 1 karena waktu P3K itu formasinya tidak keluar di SMA 1. Mereka ikut tes di SMA yang lain. padahal sudah lama mengabdi. Iya. Dan ini kekhawatiran buat saya kalau mereka ditempatkan di sekolah di mana formasi itu keluar, berarti kami akan sangat kekurangan guru. Lucinda mengatakan jika guru-guru mereka yang mengikuti tes P3K nantinya dinyatakan lulus dan ditempatkan ke sekolah lain, maka mereka akan kembali mengalami kekurangan guru. Padahal SMA Negeri 01 Manokwari merupakan salah satu sekolah unggulan di ibu kota provinsi Papua Barat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, batuk pilek dan panas merupakan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat korban kebakaran Borobudur saat diperiksa petugas kesehatan. Informasi tersebut disampaikan tim medis yang bertugas pada posko kesehatan yang dibangun di samping posko pengungsian yang berada di KLK Borobudur. Koordinator tim kesehatan Rista saat diwawancarai mengatakan untuk sementara penyakit yang didominan saat dilakukan pemeriksaan adalah batuk, pilek, pusing, dan panas. Untuk pelayanan yang dilaksanakan oleh tim medis yaitu pelayanan umum seperti pemeriksaan ibu hamil dan KB, penimbangan bayi dan balita, dan juga pengobatan umum lainnya. Kalau untuk sementara penyakit yang sering kita ini di sini adalah batuk, pilek, pusing, panas. Pelayanan yang kita kasih di sini adalah umum, pemeriksaan ibu hamil, pelayanan KB, penimbangan bayi dan balita, terus pengobatan. Untuk jumlah petugas medis yang bertugas sebanyak 7 orang, terdiri dari 1 dokter dan 5 perawat dan 2 bidan. Dan semuanya ini berasal dari Puskesmas Sanggeng, sedangkan kelengkapan pendukung lainnya disiapkan langsung oleh Dinas Kesehatan. Sudah seminggu masyarakat korban kebakaran Borobudur ditampung di posko pengungsian KLK Borobudur. Sesuai dengan informasi yang disampaikan, jumlah pengungsi terbanyak ditampung di gedung KLK Borobudur. Dan saat ini dari pantauan TVRI, kondisi kesehatan masyarakat terlihat baik. Walaupun secara psikologi, masyarakat masih memikirkan semua harta benda dan tempat tinggal mereka yang habis terbakar. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Satuan Lalu Lintas Polres dan Perhubungan Kabupaten Manokwari terus melakukan upaya untuk membangun budaya tertib dan selamat lalu lintas kepada masyarakat dengan mengadakan pertemuan antar lintas sektoral.
Satlantas Polres Manokwari melakukan segala upaya untuk menekan atau mencegah terjadinya berbagai permasalahan lalu lintas di wilayah Kabupaten Manokwari dengan melaksanakan koordinasi bersama instansi terkait. Dalam hal ini Dinas Perhubungan yang berlangsung di ruang data Mapolres pada Jumat 8 Oktober 2021 yang dihadiri Kapolres Manokwari, AKBP Dadang Kurniawan Winjaya. Kasat Lantas Polres Manokwari Ibtu Suban Ohoimas mengatakan kegiatan rapat antar lintas sektoral bersama Dinas Perhubungan Manokwari adalah bersama-sama membangun sinergitas bidang lalu lintas dalam rangka meningkatkan pelayanan lalu lintas kepada masyarakat. Mengingat selama ini ada kerinduan dari masyarakat untuk mengembalikan sistem kerambuan mulai dari marka, sarana lalu lintas di Manokwari agar kembali beroperasi sesuai dengan aturan yang ada. Suban berharap ke depan setiap kegiatan Satlantas Polres Manokwari akan melibatkan Dinas Perhubungan untuk sama-sama turun ke lapangan agar memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga tidak ada lagi sekat antara Satlantas dengan instansi terkait. Hari ini kami melaksanakan kegiatan rapat lintas sektoral bidang lalu lintas dengan menghadirkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten dan beberapa jajarannya. Ini terkandung maksud kami ingin kembali membangun sinergitas di bidang lalu lintas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Karena memang beberapa kali masukan-masukan dari masyarakat melalui ruang publik, adanya kerinduan masyarakat untuk mengembalikan sarana prasarana di jalan, bagaimana sistem perambuan sampai dengan marka, kemudian traffic light yang bisa terlihat dengan baik. Tentu ini menjadi ranah dari teman-teman di Sub. Kami menggandeng mereka, kami berupaya maksimal mungkin, semaksimal mungkin, sehingga apa yang menjadi ranahnya di Sub, kemudian ranah kami betul-betul bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari Albert Simatupang mengatakan, tentunya dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Disub, ia berharap dengan adanya kerjasama dari Kasat Lantas Polres yang baru, dapat terbangunnya sinergitas selaku mitra di Kota Manokwari untuk menciptakan tertib berlalu lintas bagi masyarakat. Manokwari ini tentunya dengan keterbatasan yang disampaikan tadi tidak akan optimal. Nah, oleh sebab itu, kami dari Dinas Perhubungan pertama-tama menyampaikan terima kasih banyak kepada Lantas dalam hal ini melalui Pak Kasat yang baru ini. Ya, kami menyampaikan terima kasih atas terbangunnya sinergitas selaku mitra di Kota Manokwari ini, khusus menciptakan tertib lalu lintas di kota yang kita cintai ini. Natalindo Keriwait, TVRI Papua Barat melaporkan. Hampir 200 lebih warga Belagor di Kelurahan Sanggeng menerima vaksinasi yang diselenggarakan oleh Polres Manokwari, dan hingga bulan Oktober vaksinasi di Manokwari sudah mencapai 54%. Untuk sekian kalinya, Polres Manokwari terus melakukan vaksinasi di wilayah Kabupaten Manokwari guna mengejar target pemerintah pusat yaitu 70%. Ratusan warga belakang kantor Golkar Kelurahan Sanggeng ini terlihat antusias mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan atas kerjasama Polres Manokwari dengan Dokes Polda Papua Barat Sabtu pagi. Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya yang didampingi Kabak Ops dan Kasat Lantas menyebutkan, yang sudah mendaftar untuk divaksin hari ini kurang lebih sekitar 200 orang yang sudah mendaftar untuk divaksin menggunakan vaksin Sinovac dan Moderna. Hari ini kami melaksanakan kegiatan vaksinasi massal lagi untuk yang kesekian kalinya. Hari ini kami laksanakan di daerah seputaran Sanggeng, bersama Belagor, belakang Golkar ini. Kami laksanakan dari Polres bekerjasama dengan Dokes Polda. Sasaran kami masyarakat seputaran sini dan sekarang sudah terdata sekitar 200-an yang sudah melaksanakan vaksinasi. Adapun vaksin yang kami gunakan sekarang ada 2 jenis, Moderna dan Sinovac. Tetap target kami adalah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu 70%. Salah satu pelajar Laura Marani mengaku ia baru pertama kalinya divaksinasi menggunakan vaksin Sinovac. Meski sempat gugup, namun untuk menjaga kekebalan tubuhnya agar terhindar dari bahaya virus COVID-19, ia mengajak kepada masyarakat maupun teman-teman seusianya untuk jangan takut divaksin, karena vaksin sangat aman. Berapa ini? Ini vaksin yang pertama. Banyak baru vaksin pertama ya. Umur sekarang berapa ya?
13 tahun. Iya. Saya sampaikan kepada teman-teman agar jangan takut divaksin karena disuntik tidak terlalu sakit, karena itu untuk menjaga kekebalan tubuh kita juga. Ayo kita vaksin. Dalam sehari, vaksinasi berlangsung di 3 tempat, yaitu di halaman Gereja Maranatha Kota, Vihara Buddha Taman Ria, dan Kompleks Blagor Sanggeng. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kapolres Kaimana AKBP I Ketut Widiarta secara resmi telah mengukuhkan Komisaris Polisi James Octavianus Tegai sebagai Wakapolres Kaimana. Pengukuhan ini dilakukan berdasarkan surat perintah nomor sprint _datar LAK _329 angka Romawi 10 _2021 Sumda, serta berdasarkan surat telegram Kapolda Papua Barat nomor ST-340 angka Romawi 8 tahun 2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang pemberitahuan mutasi para Pamen dan Pama Polri di lingkungan Polda Papua Barat berlangsung di halaman apel Polres Kaimana hari Jumat 8 Oktober 2021. Pengukuhan ditandai dengan penyematan pangkat, pengambilan sumpah, dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan disaksikan oleh sejumlah perwira di jajaran Polres Kaimana serta sejumlah personel Polres Kaimana. Kapolres Kaimana AKBP I Ketut Widiarta dalam sambutannya mengatakan pergantian pejabat di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa dan merupakan salah satu bentuk pembinaan karir yang diberikan oleh pimpinan. Para peserta acara sekalian, pergantian pejabat di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa, juga merupakan salah satu bentuk pembinaan karir yang diberikan oleh pimpinan kepada anggota Polri atas penilaian prestasi kerja, disiplin, dedikasi, dan loyalitas yang telah diberikan kepada institusi Polri dalam pengabdiannya sebagai abdi masyarakat, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta sebagai aparat penegak hukum, dan juga memberikan penyegaran dan pembaharuan baik bagi anggota Polri itu sendiri maupun satuan di mana kita bertugas. Dalam sambutannya juga, Kapolres mengucapkan selamat kepada Kompol James Octavianus Tegai atas promosi jabatan sebagai Wakapolres Kaimana, serta berharap untuk lebih meningkatkan kinerja demi kemajuan organisasi Polri di lingkup Polres Kaimana. Saya mengucapkan selamat atas promosi jabatan yang saudara peroleh. Saya juga mengucapkan selamat datang dan bergabung di Polres Kaimana. Segeralah saudara menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana saudara bertugas. Saya berharap kepada saudara agar apa yang telah dilaksanakan oleh pejabat lama kiranya bisa lebih ditingkatkan guna kemajuan organisasi di lingkungan Polres Kaimana. Ini kedepannya dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum sehingga terciptanya situasi kamtipmas yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Dari Kaimana, Arfad Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Sebanyak 100 hewan peliharaan di Kabupaten Fakfak mendapat vaksinasi rabies. Hal ini dilakukan dalam rangka Hari Vaksinasi Rabies Nasional. Dalam rangka mengkampanyekan kesehatan hewan peliharaan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Fakfak menggelar vaksinasi rabies yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Fakfak Waode Bade menjelaskan pelaksanaan kegiatan vaksinasi rabies pada berbagai jenis hewan peliharaan warga Kota Fakfak, yakni dalam rangka kegiatan vaksinasi massal secara nasional terhadap ternak kucing, anjing, dan tupai. Vaksinasi rabies khusus untuk ternak atau hewan anjing, kucing, dan musang. Dan juga ada dari bidang pertanian sendiri
untuk pupuk dari hidroponik. Ya, rabies untuk pencegahan penyakit rabies, terutama yang pembawanya biasanya dari anjing atau kucing. Hal yang sama dikatakan oleh para pemilik kucing, Cici dan Anti, yang optimis dan senang karena sebagai pehobi ternak kucing. Di Sorong untuk kucingnya sendiri itu 2,5, terus vaksin dan lain-lain, karena dari Sorong ke sini tuh harus pakai karantina, jadi total semua sampai di sini 3,5 juta. Kalau ini sisa bilangan ya? Oh ya tadi si Princess? Ini Princess bapaknya Himalaya, mamanya Persia. Tidak khawatir merasa terbeban dengan biaya? Tidak, alhamdulillah sampai sekarang sih tidak. Karena hobi ya? Iya. Vaksinasi perdana kepada hewan ternak yang terdaftar ini disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Fakfak, Yohana Dina Hindom. Vaksinasi massal kepada hewan ternak peliharaan warga kota Fakfak dan sekitarnya pada hari pertama tanggal 5 Oktober kemarin dilakukan kepada 100 ekor hewan peliharaan sesuai jumlah dosis vaksin yang tersedia. Vaksinasi tersebut berlangsung di halaman parkir kantor Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Fakfak. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Manokwari memberikan apresiasi kepada masyarakat yang peduli terhadap warga Borobudur yang terkena dampak bencana kebakaran. Mari Bu, silakan Jaya Abadi. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari akan aksi kepedulian terhadap masyarakat dengan memberikan bantuan bahan makanan, pakaian layak pakai dan juga kebutuhan lainnya kepada masyarakat Borobudur yang menjadi korban kebakaran pada akhir bulan September kemarin. Selain bantuan dari masyarakat Kabupaten Manokwari, bantuan juga datang dari masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, serta beberapa kabupaten lainnya dengan harapan bantuan tersebut dapat meringankan beban warga masyarakat yang terkena dampak kebakaran. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari Muhammad Mansur memberikan apresiasi karena bantuan yang diberikan terus berdatangan. Bahkan ada yang memberikan secara pribadi, kelompok dan juga organisasi keagamaan, serta organisasi kerukunan dan bantuan pemerintah. Dan inilah wujud dari kebersamaan warga masyarakat Manokwari dan juga masyarakat di Provinsi Papua Barat. Sekitar Manokwari. Karena apa? Bantuan dari saudara-saudara kita yang lain, baik dari kelompok yayasan maupun kerukunan-kerukunan ataupun lembaga-lembaga lain itu berdatangan tidak henti-hentinya. Baik di sini maupun di KLK sana. Jadi boleh dibilang inilah wujud kekompakan warga masyarakat Kabupaten Manokwari, sehingga ini perlu diapresiasi yang baik. Mudah-mudahan ke depan bisa tambah baik lagi. Lebih lanjut disampaikan, semoga masyarakat yang saat ini berada di posko penampungan sementara di Gedung Wanita, Gedung KLK Borobudur, Taman Jokowi dan juga beberapa tempat lainnya tetap dalam keadaan sehat dan berpikir positif. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Pagoda Saptaratna yang terletak di kota Sorong, Papua Barat merupakan pagoda tertinggi yang ada di wilayah Indonesia dan bahkan di kawasan Asia. Di pagoda ini juga terdapat satu vihara serta genta suci Dharma dan tambur suci Dharma. Dan untuk masuk ke dalam pagoda, pengunjung hanya dikenakan biaya masuk sebesar Rp10.000. Mengunjungi kota Sorong di Papua Barat tidak lengkap kalau tidak mengunjungi Vihara Buddha Jayanti. Di vihara ini terdapat pagoda yang dibangun dengan bentuk mengerucut pada bangunan atasnya. Banyak para wisatawan lokal maupun mancanegara mengunjungi tempat ini. Vihara yang didirikan sejak tahun 1984 ini
memiliki bangunan pagoda yang diarsiteki oleh warga berkebangsaan Jerman. Dan di tahun 1994 ada beberapa bangunan yang juga dibangun pada kompleks vihara. Pagoda bertingkat 7 ini berada di bukit yang tidak jauh dari tengah kota, hanya berjalan sekitar 150 meter dari jalan raya. Pengunjung dapat mendaki mencapai lokasi pagoda. Di sekitar vihara pagoda, selain terdapat pagoda juga ada tabur suci Dharma dan genta suci Dharma untuk mengingatkan waktu beribadah kepada umat Buddha. Dari atas pagoda, pengunjung juga dapat melihat Pulau Dom dan juga pulau kecil yang berada di sekitar kota Sorong. Untuk masuk ke dalam vihara Buddha Jayanti, pengunjung hanya membayar uang masuk sebesar Rp10.000 bagi pengunjung dewasa, sedangkan untuk anak-anak hanya dikenakan biaya masuk Rp5.000. Pagoda ini juga merupakan salah satu pagoda pertama di wilayah timur Indonesia, khususnya di Papua, di mana pagoda ini merupakan salah satu pagoda tertinggi yang ada di Asia. Selain itu, di pagoda Saptaratna biasanya sering digunakan umat Buddha untuk beribadah dengan menyendiri bila berkunjung ke pagoda tersebut. Berbeda dengan vihara Jayanti, biasanya digunakan oleh banyak jemaah untuk beribadah pada hari-hari tertentu, yaitu pada setiap hari Minggu dan setiap bulan pada tanggal 1 dan tanggal 15. Biasanya pada akhir pekan maupun hari libur, pengunjung yang datang ke pagoda Saptaratna dan juga vihara Buddha Jayanti di kota Sorong berasal dari pengunjung lokal maupun turis dari mancanegara yang datang mengabadikan momen di salah satu pagoda tertinggi di kawasan Asia yang berada di Papua Barat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, berikut ini adalah berita tentang PON ke-20 Papua. Cabang olahraga gulat PON 20 Papua Klaster Merauke Jumat siang resmi dipertandingkan di Gor Futsal Merauke. Cabang olahraga gulat PON 20 Papua Klaster Merauke Jumat kemarin resmi dipertandingkan. Di hari pertama memperebutkan 2 medali emas di kategori gaya bebas putri kelas 50 kg dan 53 kg. Di babak penyisihan kelas 50 kg gaya bebas putri, Provinsi Jawa Barat berhadapan dengan Jawa Timur. Tuan rumah Papua berhadapan dengan Kalimantan Timur. Pada putaran kedua kelas 50 kg Sumatera Utara dan Jawa Barat, DKI Jakarta dan Papua. Di kelas 53 kg Sumatera Utara bertemu dengan Papua, Kalimantan Selatan bertemu dengan Kalimantan Timur. Ronde ketiga pada kelas 50 kg Jawa Timur berhadapan dengan Sumatera Barat, Kalimantan Timur berhadapan dengan DKI Jakarta, sedangkan kelas 53 kg Jawa Barat berhadapan dengan Papua. Jawa Timur berhadapan dengan Kalimantan Timur. Lolos ke babak semifinal, Jawa Timur melawan Papua dengan hasil skor 10-0. Masih di kelas 50 kg, Sumatera Barat berhadapan dengan Kalimantan Timur dengan hasil skor 2-6. Pegulat asal Jawa Timur kelas 50 kg Cynthia Eka akhirnya mendapatkan medali emas setelah mengalahkan lawannya Anissa Safitri asal Kalimantan Timur, sehingga Anissa harus pulang membawa medali perak, sedangkan Sumatera Barat memperoleh perunggu. Di kelas 53 kg, pegulat asal Jawa Timur Chandra Marimar ikut menyumbangkan 1 emas setelah mengalahkan Eka Setiawati dari Jawa Barat yang mendapatkan medali perak. Sedangkan perunggu diraih oleh Dewi Ulfa dari Kalimantan Timur. Dengan menyumbangkan 2 medali emas dengan mengalahkan lawannya di atas matras, keduanya mengaku bangga karena bisa mengalahkan salah satu pegulat nasional. Sangat bersyukur, nggak nyangka gitu. Menghadapi lawannya, yang terpenting yang pertama itu keyakinan, pasti bisa, dan nggak ada pikiran satupun untuk kalah gitu, pasti yakin bisa gitu, harus yakin. Dari Merauke, Papua, Arina Irianan Putra Arianto melaporkan.
PON 20 Papua Klaster Merauke, banyak pedagang musiman yang menjajakan jualan untuk memperoleh pendapatan. Namun apa yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan mereka. Berikut informasinya. Banyak warga yang memanfaatkan momen nasional ini untuk memperoleh pendapatan ekonomi keluarga pada perhelatan PON 20 Papua Klaster Merauke. Namun kenyataannya para mama Papua yang berjualan di areal Stadion Katalpel Merauke mengaku apa yang diharapkan ternyata jauh dari kenyataan. Seperti halnya Mama Sofia, dirinya mengaku jika untuk berjualan ia harus mengeluarkan modal besar namun pendapatannya sangat kecil. Hari pembukaan itu tanggal berapa ya? Pembukaan tanggal 3. Iya. Kalau untuk bangunan Mama dan tempat ini atau apa mungkin yang sediakan atau Mama dan Kita bangun sendiri. Kita mesti bayar orang untuk kerja barang ini, kasih makan. Habis itu dari hari pertama Mama jualan, Mama jualan di sini pendapatan apa? Iya, masyarakat Papua tuh dia inginkan seperti begitu, tapi tidak dapat ya toh, tambah menurun lagi. Iya, tidak ini kita beli jualan ini dengan Mama pakai modal sendiri. Tapi penghasilannya Tidak, iya. Tapi modalnya besar ya Mama? Iya, kita kasih keluar. Iya. Padahal kita harapkan dengan adanya PON di Merauke ini kita harus dapat. Sofia berharap selama pertandingan bola di Stadion Katalpel Merauke ia bisa memperoleh pendapatan yang lebih. Karena untuk berjualan dirinya harus mengeluarkan modal dengan uang pribadi. Dari Merauke, Arina Irianan, Putra Arianto melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.